Dana desa atau kampung yang dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung di Papua saat bersamaan ini akan melakukan pencairan tahap 2 di bulan Juli ini menjelang pemungutan suara ulang Pilgub 6 Agustus mendatang. Pencairan tahap 2 ini rentan ya terhadap penyalahgunaan untuk kepentingan politik karena dekat sekali dengan PSU, Pilgub Papua. Pada tahun anggaran 2025, dana desa atau kampung yang diterima dengan rincian alokasi Provinsi Papua 8 kabupaten dan 1 kota Tabi-Seireri. Di antaranya Kabupaten Biak Numfor itu 186 miliar, Kabupaten Jayapura itu 122 miliar, Yapen 119 miliar, Sarmi 86 miliar, Waropen 84 miliar, Kerom 81 miliar, Membramo Raya 79 miliar, Supiori 28 miliar, dan Kota Jayapura itu sekitar 11 miliar. Jelang PSU 6 Agustus 2025 di Provinsi Papua dapat diduga akan terjadi politik dana desa. Kepala daerah akan memainkan caranya karena bagaimana dengan dana desa tersebut dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik kepala daerah dengan mengarahkan kepala desa untuk mengumpulkan suara masyarakat kepada calon gubernur tertentu. Maka mari relawan dan seluruh pendukung BTMCK kita awasi dan laporkan hal ini. Dana desa bisa menjadi alat transaksional elektoral, semacam ditukar dengan suara. Kepada pemerintah desa juga dan aparat sejajarnya, mari kita lihat undang-undang desa bahwa kepentingan desa, kepala desa atau kepala kampung harus bekerja untuk kepentingan umum dan tanpa intervensi politik. Dan kami ingatkan kepada kepala kampung, penyalahgunaan dana desa merupakan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ancamannya penjara dan denda ya. Selain itu khusus untuk pemilu juga diatur selain penyalahgunaan untuk kepentingan PSU Pilgub Papua, maka kepala daerah dan kepala desa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri akan diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada, yang hal ini juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136 tahun 2024. KPK berupaya mewujudkan desa bersih korupsi melalui berbagai program dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat. Ayo kita berpartisipasi mengawasi dana desa, utamanya mengawasi pemilu. Menurut KPK, korupsi dana desa hingga tahun 2024 mencapai 851 kasus